Tuhan. Tuhan Yesus bilang sudah datang, tapi tidak dikenali. Itulah cara kerja mukjizat saudara-saudara. Karya-karya besar diawali dengan karya-karya kecil. Karena saking kecilnya, tersamar, tersembunyi, sampai nggak kelihatan, sampai disalahpahami. Dikatakan, dan mereka memperlakukannya menurut kehendak mereka. Coba tulis di kolom komen. Sambil Anda boleh juga cerita ya, mukjizat apa yang terjadi dalam kehidupan Anda. Konteksnya apa? Sebelumnya Anda kenapa, mengalami apa situasinya, lalu terjadi mukjizat, bagaimana caranya itu, apa yang Anda alami setelah mukjizat terjadi. Apakah iman Anda semakin besar untuk menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar lagi? Silakan kita saling bersharing di kolom komen ya. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya di pertengahan bulan Desember, di pertengahan Advent, saya masih bisa menyapa Anda meskipun dari layar kaca. Andai kata ini di YouTube ini, saya bisa salaman dengan Anda, sudah saya salamin Anda satu persatu. Buat Anda yang di Ketapang, saya baca di kolom komen, Romo nggak pernah nyapa kita-kita yang di Ketapang. Ya udah saya sapa, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu bahagia ya. Buat Anda dimanapun Anda berada, doa-doa saya adalah semoga pada hari ini kita boleh diberi rahmat untuk melihat lebih dalam kehadiran mukjizat-mukjizat kecil dalam kehidupan kita. Percayalah, mukjizat-mukjizat kecil ini kalau kita setia, berserah, akan terjadi mukjizat-mukjizat besar dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, berbicara soal mukjizat, miracle, banyak kita memahami, wah mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal manusia, tidak masuk logika, tapi sungguh terjadi. Tuhan yang Maha Kuasa menunjukkan kemahakuasaannya, karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Saya percaya Anda semua sudah memahami mukjizat seperti itu. Benar, nggak salah. Dengan pemahaman itu, kita seringkali melihat kalau ada orang sakit, wah sakitnya udah parah, wah dia mengharapkan mukjizat. Pasti mukjizat terjadi kalau dia disembuhkan. Ada orang kelit hutang, ekonominya murat-marit, dia berdoa minta mukjizat, lalu tiba-tiba turun duit dari langit atau dari mana sampai hutang-hutangnya terlunasi. Oh itu mukjizat Romo yang saya harap-harapkan. Romo, pantesan ya Romo, jarang sekali terjadi mukjizat dalam kehidupan saya. Karena sebetulnya saudara-saudara, cara kerja mukjizat tidak demikian. Memang orang sakit minta kesembuhan, dan itu juga memang banyak terjadi. Dalam hidup saya pun saya seringkali mengalami mukjizat. Saya mendengar, melihat orang-orang yang saya kenal terjadi mukjizat dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan. Tetapi saudara-saudara, tahukah Anda bahwa mukjizat-mukjizat besar dalam kehidupan kita itu dimulai dari mukjizat-mukjizat kecil yang seringkali tidak disadari, yang seringkali tidak kelihatan, sehingga kita nggak pernah terjadi mukjizat dalam kehidupan kita. Percayalah saudara-saudara, saya ulangi, ciptakan mukjizat kecil dalam kehidupan kita. Itulah yang akan membawa kita pada mukjizat-mukjizat besar. Mukjizat kecil mana yang Romo maksud? Maksudnya adalah begini. Misalnya kalau ada orang sakit, makin lama dia berdoa, tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Ketika orang ini bisa berdamai dengan penyakitnya, bisa bersyukur dengan keadaannya, masih bisa tersenyum dalam sakitnya, meskipun dia udah habis-habisan badannya, dia masih bisa menghibur orang lain. Itu sebuah mukjizat terjadi saudara-saudara. Itulah yang akan membawa kita pada hal-hal yang besar.
Ketika ekonomi murat-marit, hutang di mana-mana, bingung cara bayar cicilannya, tapi kita masih bisa kumpul sama anak, kumpul sama keluarga, kumpul sama orang tua, masih bisa berdoa bersama, ketawa bareng, cerita bareng, makan bareng. Wah, bisa ada sukacita. Itu mukjizat, saudara-saudara. Mukjizat kecil-kecil itulah yang akan membawa kita pada pemulihan-pemulihan dalam bentuk mukjizat besar. Hal itu ada kaitannya dengan bacaan-bacaan yang mau saya angkat pada hari ini, saudara-saudara. Saya mau mengangkat tokoh dalam kitab suci, si pembuat mukjizat. Dia terkenal sebagai pembuat mukjizat. Wah, pasti Tuhan Yesus nih. Siapa lagi, Romo? Sayangnya yang saya mau angkat adalah pembuat mukjizat dalam Perjanjian Lama. Tokoh ini meskipun dia muncul hanya beberapa bab, tapi dia melakukan banyak mukjizat. Kurang lebih kalau kita hitung ada 7 atau 8 mukjizat yang pernah dia buat dalam karya-karyanya. Siapa? Coba tulis di kolom komen. Sambil Anda boleh juga cerita ya, mukjizat apa yang terjadi dalam kehidupan Anda. Konteksnya apa? Sebelumnya Anda kenapa, mengalami apa situasinya, lalu terjadi mukjizat, bagaimana caranya itu, bisa berdoa di sini, berdoa di sana, novena ini, novena sana, bisa rosario juga boleh. Lalu apa yang Anda alami setelah mukjizat terjadi? Apakah iman Anda semakin besar untuk menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar lagi? Silakan kita saling bersharing di kolom komen ya. Dalam Matius bab 17 ayat 10-13, dalam pewartaannya Tuhan Yesus berkata seperti ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung. Nah, ini kata gunung ini menjadi kata kunci nih, saudara-saudara. Karena tokoh Perjanjian Lama, si pembuat mukjizat ini seringkali hadir di gunung-gunung tertentu. Para murid bertanya kepada Yesus, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Saudara-saudaraku, murid-murid Tuhan Yesus kebanyakan adalah nelayan-nelayan sederhana, enggak sekolah, enggak berpendidikan. Agama mereka juga enggak tinggi-tinggi banget. Mereka seringkali bingung ketika mendengar ahli-ahli Taurat. Namanya juga ahli Taurat, pengajar Taurat, penghafal Taurat. Taurat itu udah menjadi kehidupan mereka, bagian dari hidup mereka yang utama. Ketika ahli Taurat membaca firman Tuhan, membaca Taurat, mereka menyelidiki, mereka melihat cara kerja Tuhan, dan mereka berkata, sebelum Mesias datang, Elia harus datang lebih dahulu. Itu maksudnya. Nah, itulah yang membuat keheranan para murid. Kenapa kok dibilang begitu? Karena kalau ahli Taurat pasti membaca kitab Maleaki. Nabi terakhir dalam urutan nabi-nabi Perjanjian Lama ditutup dengan sebelum datangnya hari Tuhan, Tuhan akan mengirimkan Nabi Elia ke tengah-tengah umatnya untuk mendamaikan hati bapak-bapak dengan hati anak-anaknya. Ahli Taurat pasti ngerti, tapi para murid pasti nggak ngerti. Yesus menjawab, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Saudara-saudara terkasih, sebelum Tuhan Yesus, Sang Mesias utusan Allah ini, mendamaikan manusia dengan Allah, ada karya-karya Nabi Elia, didahului oleh karya-karya Nabi Elia untuk memulihkan segala sesuatu, meratakan jalan Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Pada waktu itu para murid pasti terkejut. Lah, yang mana? Di mana? Mana dia? Tunjukin dong. Tetapi dikatakan, tetapi orang tidak mengenal dia. Elia, si pembuat mukjizat yang akan menyiapkan jalan bagi Tuhan. Tuhan Yesus bilang sudah datang, tapi tidak dikenali. Itulah cara kerja mukjizat, saudara-saudara. Karya-karya besar diawali dengan karya-karya kecil. Karena saking kecilnya,
tersamar, tersembunyi sampai nggak kelihatan, sampai disalahpahami. Dikatakan, dan mereka memperlakukannya menurut kehendak mereka. Dinanti-nantikan, diharap-harapkan untuk datang memulihkan sebelum Mesias datang. Ketika datang malah nggak dikenalin, malah dicuekin. Bahkan mereka memperlakukannya sekehendak mereka. Demikian pula anak manusia akan menderita seperti mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun menyerukan pertobatan supaya orang-orang percaya bahwa Tuhan itu sungguh maha kuasa, bertobat dan dipulihkan, tetapi ternyata tidak dikenali. Saudara-saudara terkasih, itulah yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Mukjizat-mukjizat kecil, pertolongan-pertolongan kecil, samar-samar. Bahkan kita sendiri bingung apakah ini mukjizat atau bukan. Seringkali mata kita tidak melihatnya, hati kita tidak merasakannya. Maka dari itu, sebelum mukjizat besar terjadi dalam kehidupan kita, yang kita harapkan, yang kita doakan, mulailah membiasakan diri pada mukjizat-mukjizat kecil. Bangun pagi bisa melek aja, segar, bisa nafas, itu mukjizat kok sebetulnya. Banyak orang di rumah sakit nggak bisa kayak gitu. Banyak dari teman-teman kita, saudara-saudara kita nggak bisa seperti kita. Itu pun mukjizat kecil yang harus disyukuri. Nah, saudara-saudaraku terkasih, Nabi Elia dipuji dalam kitab Putra Sirak bab 48. Kitab Putra Sirak adalah salah satu kitab kebijaksanaan di mana diajarkan tokoh-tokoh, peristiwa-peristiwa yang memang menjadi tolak ukur, menjadi fondasi iman orang Israel. Dikatakan, dahulu kala tampillah Nabi Elia bagaikan api. Perkataannya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel. Dan karena geramnya jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan, langit dikuncinya olehnya. Dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mukjizatmu. Siapakah dapat memegahkan diri sama seperti dikau? Saudara-saudara terkasih, Nabi Elia, meskipun dia muncul dalam beberapa bab, tapi saudara-saudara, apakah Anda tahu kemunculan si pembuat mukjizat ini terjadi pada saat kehidupan orang Israel sangat amat tidak baik-baik saja, pakai banget. Romo Yosef lebay nih. Enggak. Itu memang mengerikan. Elia hadir, Elia muncul, Elia diutus oleh Allah ketika raja-raja di Israel itu lagi ancur-ancuran, saudara-saudara, keadaannya. Betul-betul sama mungkin keadaan porak-poranda dalam kehidupan kita. Sosok kepemimpinan udah jarang, semakin sedikit. Orang-orang yang memang mau bisa memimpin udah nggak ada. Semua sibuk dengan kepentingannya masing-masing. Saudara-saudara terkasih, kalau Anda buka kitab raja-raja, sejak Daud kerajaannya memang besar, tapi Salomo makin menurun. Kemudian juga raja-raja berikutnya makin menurun. Iman akan Allah udah nggak ada lagi. Ibadah kepada Allah sudah digantikan dengan berhala-berhala, saudara-saudara. Salah satunya adalah di zaman Nabi Elia. Raja-rajanya banyak banget yang jahat, gak bisa memimpin. Raja-raja ini memang ditunjuk oleh Allah untuk memimpin orang Israel makin percaya pada Allah, menjaga stabilitas politik, menjamin kesejahteraan umatnya. Tapi itu tidak terjadi. Raja-raja ini malah sibuk dengan urusan-urusannya sendiri. Disitulah saudara-saudara, Nabi Elia diutus oleh Allah dengan hal-hal sederhana, dengan keajaiban-keajaiban, mukjizat-mukjizatnya. Misalnya kalau Anda baca setelah Raja Ahab menyembah Baal, itu ada di 1 Raja-Raja bab 16, disitulah muncul Nabi Elia.
Misalnya Elia di tepi sungai Kerit. Ketika Elia mendoakan akan terjadi kekeringan, Elia menyingkir. Dia takut sama Raja Ahab. Terjadilah kekeringan 3,5 tahun lamanya. Habis, hancur, terjadi kelaparan di mana-mana. Lalu Elia lari ke Sarfat, berjumpa dengan seorang janda yang miskin. Akhirnya terjadi mukjizat juga. Pundi-pundi si janda ini tidak pernah berkesudahan, tidak pernah habis. Lalu anak si janda juga meninggal, dibangkitkan oleh Elia ini. Kemudian nanti ketika Elia berjumpa dengan Obadya, terjadi juga mukjizat. Obadya dilepaskan dari kebengisan Raja Ahab. Lalu nanti bagaimana di Gunung Karmel, Elia menunjukkan kekuasaan Tuhan jauh lebih besar daripada nabi-nabi palsu. Ketika Elia di Gunung Horeb, ketika Allah menyatakan diri kepada Elia di Gunung Horeb, itu sungguh luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, melalui figur Nabi Elia ini, kita bisa belajar dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana. Tuhan mau menunjukkan kemahakuasaannya. Jangan sampai hal kecil-kecil yang ditunjukkan oleh Allah kita tidak akui, kita tidak mau menerimanya, kita tidak mengamininya. Ya bagaimana terjadi mukjizat-mukjizat besar dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, yuk kita ciptakan mukjizat-mukjizat kecil mulai hari ini. Yang kecil-kecil yang masih bisa kita lakukan. Romo, saya ini terbatas Romo, serba kekurangan Romo. Tapi ketika saya bisa berbagi senyum, saya menyapa tukang sampah, saya menyapa tukang gojek yang nganterin saya ke kantor. Ternyata orang itu tersenyum, orang itu balas sapaan saya Romo. Itu pun sebuah mukjizat saudara-saudara. Karena orang zaman sekarang itu kan bawaannya panas ya. Gak bisa disentil dikit langsung meledak-meledak. Karena banyak pikiran, overthinking, banyak beban dan banyak cicilannya. Maka orang jadi gak sabar, orang diburu-buru waktu, orang dikejar-kejar sama monster yang tidak kelihatan ini. Tapi kehadiran kita, senyum kita, sapaan kita, bantuan kecil kita, itu sangat amat berarti. Ciptakan mukjizat-mukjizat kecil dalam kehidupan kita di hari Natal. Saya percaya mukjizat kecil ini akan menjadi besar, terang benderang, bersinar untuk kehidupan kita. Itulah doa saya untuk Anda semua. Mari saudara-saudara, kita mohon pada Tuhan. Ya Tuhan Allahku, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Seperti Engkau menyelamatkan orang-orang Israel melalui Nabi Elia, Kau siapkan orang-orang di Yerusalem, di Galilea, untuk kedatangan Tuhan Yesus. Biarlah hati kami Kau buka, hati kami Kau bersihkan, diratakan, sehingga menjadi jalan yang lurus, supaya Tuhan bisa berjumpa dengan kehidupan kami, dan kami bisa berjumpa dengan Tuhan. Terjadilah perjumpaan yang istimewa ini. Kami percaya melalui hal-hal kecil dalam kehidupan kami, masih ada harapan, masih ada iman. Buat hati kami bersyukur, buat kami bisa mengatasi segala rintangan-rintangan kami. Kesulitan kami hari ini bukanlah kesulitan yang besar, sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Bagimu segalanya mungkin, termasuk masalah-masalahku yang aku alami saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.